lebih cepat dari perkiraan pasar, tapi juga memang rencana Bank Sentral AS itu yang melakukan tapering off atau pengurangan stimulus ke pasar. Jadi memang semenjak berita ini sudah mulai merebak ke pasar, ini tentunya juga menjadi perhatian dari pelaku pasar karena dari sisi indikator ekonomi di Amerika Serikat sendiri ini sudah mengalami penguatan atau pemulihan yang lebih cepat dari ekspektasi. Jika kita melihat dari sisi tingkat pengangguran di US itu menjadi 5,8% pada bulan Mei 2021 dari sebelumnya 14,8% itu pada bulan April di 2020. Jadi ini memang sangat signifikan dari sisi penurunan pengangguran. Kemudian juga inflasi inti itu dari sebesar 3,8%. Hal-hal inilah yang tentunya menjadi sebuah kekhawatiran pelaku pasar karena kan di sebelumnya itu ditargetkan oleh The Fed bahwa hingga tahun 2023 ini tidak akan menaikkan suku bunga. Namun beberapa hal ini yang memang pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat ini menjadi kekhawatiran pelaku pasar. Oke, Mbak Rizka, kalau kita lihat di sini kan memang dalam sepekan terakhir ini terus terjadi aksi net sell begitu ya, sebesar kisarannya adalah 951 miliar rupiah. Nah, kemudian apakah ini sebetulnya dampak dari pemberlakuan PPKM darurat begitu, adanya kekhawatiran dari para investor asing terhadap bursa saham di dalam negeri, seperti apa Anda melihatnya? Iya, memang tentunya PPKM darurat yang saat ini terjadi juga menjadi perhatian pelaku pasar, mengingat kita lihat beberapa bisnis yang non esensial ini kan juga tidak bisa berjalan dengan baik karena memang ada pembatasan-pembatasan ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya IHSG saat ini di tengah tingginya COVID-19, kasus COVID-19 yang saat ini terjadi, IHSG masih bertahan di atas level 6.000, bahkan range-nya juga relatif masih cenderung menguat gitu. Masih ada di kisaran 5.900 sampai 6.000 ini kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, IHSG sempat menyentuh di level 3.800 pada saat tingginya kasus COVID-19. Ini juga menjadi perhatian bahwa saat ini pelaku pasar sebenarnya juga sudah mulai percaya terhadap indeks kita di tengah PPKM darurat. Semua antisipasi ini sudah mulai dilakukan. Bisa kita lihat juga dari perdagangan hari ini. Untuk hari ini, walaupun dalam satu pekan ini terjadi net sell, namun pada hari ini dari sisi asing mencatatkan net buy sebesar 132,14 miliar. Ini juga merupakan sebuah hal yang positif. Dan kalau kita lihat juga terkait dengan emiten yang akan melantai di bursa. Jadi per 6 Juli 2021 ini ada 23 perusahaan yang disampaikan oleh bursa sendiri yang masuk dalam pipeline IPO hingga akhir tahun. Ini menandakan bahwa investor maupun juga dari sisi perseroan emiten ini juga percaya terhadap pasar modal Indonesia, makanya relatif indeks juga masih bergerak cukup kuat. Oke, Rizka, kita lihat ini ada dua emiten setidaknya yang menggelar buyback, yaitu SCMA dan MEDC. Seperti apa Anda melihat langkah buyback ini, impact-nya untuk pergerakan saham kedua emiten ini akan seperti apa? Ya, untuk SCMA yang akan melakukan buyback di kisaran 1 triliun, kemudian juga dari Medco juga yang sudah menyiapkan anggaran sampai dengan 130,5 miliar. Memang emiten-emiten yang melakukan buyback di sini adalah mereka mencari timing yang tepat dalam melakukan meningkatkan kepercayaan investor. Karena kita ketahui bahwa sejak pandemi COVID-19 harga saham cenderung mengalami penurunan, terutama SCMA sebelumnya juga dari awal tahun sempat mengalami penurunan walaupun saat ini ada di potensi pembalikan arah. Dan di sini emiten-emiten yang biasanya melakukan buyback itu adalah ingin menumbuhkan kepercayaan dari investor sendiri, bahwa ketika saham mengalami penurunan dari sisi emiten tidak tinggal diam dan ini juga akan masuk ke nantinya kan kepada saham treasury. Selain itu saya juga melihat hal yang positif karena dengan
semenjak COVID-19 terjadi kan ketika kita mau melakukan buyback saham ini juga lebih dipermudah oleh otoritas. Kalau sebelumnya kita harus melakukan RUPSLB, saat ini kita hanya melakukan keterbukaan informasi. Jadi hal-hal tersebut memang tentunya akan menjadi sebuah optimisme pelaku pasar juga terhadap beberapa saham yang mengalami penurunan. Oke, Rizka, kalau aksi buyback ini kadang-kadang langsung direspons oleh para pelaku pasar yang akhirnya membuat harga sahamnya terkerek naik. Tapi kemudian setelah euforia dari pelaku pasar ini selesai, harga sahamnya akan di-maintain di level yang tidak terlalu tinggi karena untuk memudahkan aksi buyback. Nah, seperti apa yang perlu dicermati oleh para pelaku pasar? Ya, pertama kita bisa lihat bahwa ini kan apakah ini sudah terrealisasi atau belum. Ketika buyback, kita diberikan waktu selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan, emiten apakah melakukan realisasi buyback-nya atau tidak. Atau ini hanya, ini kan target 1 triliun, tapi boleh nggak sih 1 triliunnya ini tidak dilakukan, itu juga boleh. Jadi ada beberapa emiten yang memang misalnya tidak jadi melakukan buyback. Karena ini dalam masa periode buyback maksimal di 1 triliun. Ketika ini terjadi tentunya, ya. Ya, oke. Mbak Rizka, kalau misalnya kita lihat di sini juga yang menarik perhatian dari para pelaku pasar hari ini adalah terkait dengan rencana pemerintah yang akan menyelamatkan BUMN begitu ya dengan suntikan PMN begitu. Kemudian kalau kita lihat juga daftarnya adalah dari BUMN Karya sendiri ini menempati posisi-posisi yang cukup strategis begitu dan bahkan Utama Karya ini berada di posisi pertama. Nah, seperti apa Anda melihatnya langkah dari pemerintah ini? Apakah betul-betul sudah tepat begitu di tengah kita ketahui BUMN Karya yang terus berdarah-darah, tapi di satu sisi ini pandemi juga masih terus berlangsung. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, berbicara mengenai BUMN Karya, memang BUMN Karya saat ini dalam kondisi yang cukup sulit. Sehingga langkah pemerintah untuk memberikan PMN terhadap BUMN Karya ini merupakan sebuah langkah yang tepat. Karena sejak adanya pandemi COVID-19 dan juga memang pemerintah memberikan tekanan yang cukup berat terhadap BUMN Karya terkait dengan penugasan-penugasan yang akhirnya menimbulkan peningkatan hutang yang signifikan. Ini merupakan hal yang harus juga diantisipasi oleh pemerintah sebelumnya. Sebelumnya juga kan pemerintah telah membentuk sovereign wealth fund untuk mengatasi hutang dari BUMN Karya yang cukup tinggi. Jadi dengan adanya PMN ini sebenarnya juga sangat membantu untuk BUMN Karya. Tapi kita lihat juga dari sisi nilainya memang tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan utang yang saat ini sedang terjadi. Misalnya kita lihat dari Waskita Karya. Waskita Karya memiliki utang itu sampai 50 triliun. Kemudian memang kalau kita lihat Utama Karya yang menjadi salah satu perseroan yang menjadi concern pemerintah, ini juga kan saat ini sedang pengerjaan proyek tol Trans Sumatera. Ini yang ada keterlambatan PMN 2 tahun sehingga utang juga meningkat tajam. Jadi emiten-emiten karya saat ini memang butuh support dari pemerintah. Oke, terakhir singkat saja untuk proyeksi IHSG besok. Ya, untuk proyeksi IHSG besok diperkirakan akan mengalami pergerakan yang relatif terbatas dan cenderung mengalami penurunan di zona merah dengan level support 6.005 sampai dengan 6.050. Beberapa hal yang menjadi sentimennya tentu kita bisa melihat nanti malam akan ada rilis beberapa data dari US seperti halnya initial jobless claim ini memang cukup diperhatikan oleh market. Oke, terima kasih Rizka Afriani, pengamat pasar modal, sudah berbagi insights untuk kami di Closing Bell. Dan selanjutnya kita ke informasi update mengenai Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN yang mengusulkan penyertaan modal negara PMN sebesar 7 triliun rupiah untuk Bank Negara Indonesia atau BBNI pada tahun 2022 mendatang. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan PMN sebesar 7 triliun rupiah akan digunakan BNI untuk pengembangan bisnis, yaitu penguatan modal untuk meningkatkan tier 1 capital dan capital adequacy ratio. Sebelumnya, Direktur Utama BNI Royke Tumilar mengungkapkan BNI membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis ke depan. Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo mengungkapkan salah satu opsi penambahan modal BNI
adalah melalui rights issue senilai total 11,7 triliun rupiah dengan tambahan PMN sebesar 7 triliun rupiah. Di informasi korporasi berikutnya, AirAsia Group melalui unit usahanya AirAsia Super Apps mengakuisisi 100% operasi bisnis ride hailing dan juga fintech Gojek di Thailand senilai